Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram sampai pada babul libas, bab yang berkaitan dengan masalah pakaian. Jadi setelah kita membahas tentang syarat-syarat sah sholat, di antara syarat-syarat sah sholat itu adalah satrul aurah, menutup aurat. Maka babul libas, bab yang berkaitan dengan pakaian, dimasukkan di dalam kitab, dimasukkan di dalam pembahasan sholat, karena pakaian itu digunakan untuk menutup aurat, sedangkan menutup aurat itu termasuk bagian daripada syarat sahnya sholat. Maka di dalam bab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa pakaian, beberapa hadis yang berkaitan dengan pakaian yang diharamkan bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Nah, secara hukum asal pakaian itu hukumnya mubah. Mubah itu dalam arti kita memakai pakaian apa saja itu tidak mengapa. Ya, jadi kita itu hukum asal memakai pakaian itu mubah dalam artian kita itu memakai pakaian apa saja, model apa saja, dari bahan apa saja, itu hukumnya mubah, sah-sah saja. Nah, kecuali kalau memang ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Ini hukum asalnya boleh, ibahah namanya. Mau pakaian model apa saja. Nah, ya. Jadi bahan apa saja itu sah. Secara hukum asalnya demikian. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang keharaman. Nah, maka Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau itu mengatakan pakaian yang diharamkan itu mahsurun, terbatas. Ya, jadi pakaian-pakaian yang haram itu terbatas, ya, bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Ya, selama pakaian itu menutupi aurat. Nah, maka dikatakan ya yang dilarang itu ya terbatas. Nah, makanya nanti akan disebutkan beberapa pakaian yang memang dilarang, ya, seperti pakaian sutra, ya, yang dilarang bagi laki-laki. Jadi pakaian yang terbuat dari sutra itu nanti ada pembahasan dilarang untuk laki-laki, tetapi untuk perempuan itu diperbolehkan. Nah, begitu juga ya, pakaian yang menyerupai jenis atau lawan jenis. Misalnya laki-laki pakai pakaian wanita, ataupun wanita pakai pakaian laki-laki. Ya, artinya menyerupai laki-laki ataupun menyerupai perempuan. Nah, ini termasuk perkara yang memang dilarang. Nah, juga nanti pakaian yang menyerupai kekhususan dari pakaian orang-orang kafir. Nah, ini terbatas, ya, secara dalil yaitu terbatas. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya, menjadikan pakaian itu termasuk bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pakaian yang kita pakai itu ada dua maslahat. Maslahat bagi kita atau maslahat bagi manusia. Apa maslahatnya? Yang pertama itu menutup aurat. Jadi auratnya kita, auratnya manusia itu dengan pakaian itu tertutupi. Ya tidak seperti, mohon maaf, ya hewan. Ya, hewan itu terbuka. Ya, jadi ini bentuk kenikmatan dari Allah. Manusia itu dimuliakan dengan apa? Pakaian yang menutup aurat. Nah, kemudian maslahat yang kedua, pakaian ini menjadikan manusia itu terlihat indah. Ya, pakaian ini manusia itu terlihat indah, namanya tajamul. Jadi kalau orang berpakaian itu kelihatan apa? Indah. Ya, dilihat itu apa namanya indah. Ya, berbeda dengan, mohon maaf, ya, orang yang tidak berpakaian. Ya, jadi itu fungsinya untuk menutup aurat dan menjadikan manusia itu terlihat indah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 27, ayat 26. Di dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Jadi ini khitabnya kepada manusia. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, manusia. Qad anzalna 'alaikum, sungguh telah kami turunkan kepada kalian atau atas kalian libasan, pakaian yang fungsinya yuwari sawatikum, yang menutupi aurat-aurat kalian, warisah, dan sebagai perhiasan. Artinya sebagai perhiasan itu manusia itu terlihat apa? Zina. Zina itu artinya terlihat cantik, ya, terlihat tampan, terlihat indah. Ya, Allah sudah turunkan bahan-bahannya, itu sudah turunkan. Ya, makanya pakaian yang kita pakai itu berasal dari mana? Ya, qad anzalna 'alaikum. Kenapa Allah turunkan anzalna 'alaikum? Apakah Allah menurunkan pakaian seperti ini? Allah turunkan? Tidak. Artinya Allah turunkan hujan, yang mana hujan itu menumbuhkan apa? Ya, tumbuhan, yang tumbuhan itu sebagai bahan untuk membuat apa? Pakaian. Itu maksudnya Allah turunkan pakaian, bukan pakaian jadi, enggak. Ya, jadi Allah turunkan hujan, yang dengan hujan itu Allah menumbuhkan apa? Tumbuhan, yang tumbuhan itulah yang bisa dijadikan bahan dasar pakaian, yang memiliki fungsi apa? Yuwari sawatikum, menutup aurat kalian. Jadi fungsinya pakaian itu menutup aurat, Pak. Ya, jadi kalau buat pakaiannya yang menutup aurat, kecuali kalau di dalam itu enggak masalah, ya. Jadi ini konteksnya adalah menutup aurat dalam arti, ya, konteksnya ketika di luar rumah. Demikian. Warisah, dan juga sebagai perhiasan yang menjadikan manusia itu indah dilihat. Nah, tapi yang terpenting itu kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair, yaitu baju ketakwaan itulah yang lebih baik. Jadi kita itu dihiasi ketakwaan dalam diri kita, itulah pakaian yang lebih baik. Nah, jadi nyuwun sewu, ya. Libasut taqwa itu baju koko. Ya, artinya baju ketakwaan, artinya secara maknawi. Loh, kalau orang pecinan pakai baju koko, pakai sarungan, tapi nyuwun sewu, ya, akhlaknya ndak baik, itu kelihatan baik enggak? Ya enggak. Ya. Nah, jadi kalau misalnya orang pecinan pakai baju koko, pakai sarung, tapi nyuri misalnya, nah, itu enggak baik. Makanya pakaian itu ada yang sifatnya hisi itu zahir.
Ya pakaiannya kita pakai yang menutupi aurat. Tapi ada pakaian yang lebih utama, yaitu libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Ya, orang meskipun pakai pakaian yang menutup aurat, yang melihat, yang menampakkan kesolehan, tetapi tidak memiliki pakaian ketakwaan, itu tidak akan terlihat indah. Nah ini jadi pakaian itu ya yang secara tohir harus kita jaga, dan pakaian secara maknawi, pakaian ketakwaan itu juga harus kita jaga. Ya, jangan sampai, mohon maaf ya, artinya kita itu pakai pakaian yang menunjukkan kesolehan, tapi kita itu belum sampai derajat kesolehan. Ya, maka harus berusaha pakaiannya terlihat soleh, kepribadian, akhlaknya, adabnya juga harus menunjukkan kesolehan, dan itulah yang dinamakan libasut taqwa. Nah, kita masuk hadis yang pertama di dalam babul libas. Hadis ke-522. Naqalal muallifu rahimallahu ta'ala an Abi Amirin al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala, dari Abu Amir al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna, sungguh akan ada, la yakunanna, sungguh akan ada, min ummati, dari umatku, aqwamun, beberapa kaum, yastahilunal hirra, yang menghalalkan perzinaan, wal harira, dan menghalalkan kain sutra. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan asal hadis ini di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, hadis ini Bapak Ibu menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa yang akan terjadi pada umat beliau. Ya, umat beliau umat dakwah atau umat istijabah. Artinya baik yang muslim ataupun non muslim, karena lafadznya adalah min ummati. Nah, kata Nabi, sungguh akan ada dari umatku, yaitu umatnya Nabi. Umatnya Nabi itu ada ummatud dakwah wa ummatul istijabah. Ya, ummatud dakwah itu ya yang masih didakwai, artinya bukan muslim. Umat istijabah itu ya umat muslim. Nah, akan ada dari umatnya Nabi kaumnya di sini bukan satu dua orang atau bukan satu dua kaum, tapi banyak kaum. Yang mana kaum ini yastahilunal hira. Yastahilunal hira itu artinya menghalalkan perzinaan dan menghalalkan kain sutra. Yang menghalalkan perzinaan artinya melegalkan perzinaan. Ya, melegalkan perzinaan atau melakukan perzinaan tanpa ada rasanya madu. Nah, ini akan terjadi, dan kita sudah termasuk bagian daripada zaman itu. Ya, artinya zaman dimana ya perzinaan itu dilegalkan dan tidak malu orang itu berzina. Nah, begitu juga dari umat Nabi, kaum yang menghalalkan al-harir, yaitu kain sutra. Nah, kaitannya dengan masalah hukum fikih, yaitu masalah kain sutra. Maka di dalam hadis ini ada larangan dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kain sutra. Meskipun di sini hadisnya itu sifatnya pengabaran. Nabi itu hanya mengabarkan nanti kelak dari umatku ada beberapa kaum yang menghalalkan perzinaan
dan menghalalkan kain sutra. Ini bentuknya pengabaran, tetapi maknanya adalah larangan. Nah, kalau bahasa usul fikihnya adalah khobarun maknahu an-nahyu wa tahrim. Nah, itu kalau dalam kaidah kaidah usul demikian, artinya meskipun ini adalah sifatnya pengabaran, tapi ini menunjukkan makna larangan dan makna pengharaman. Karena yastahilun menghalalkan, berarti sesuatu yang dihalalkan tadinya apa? Haram. Nah itu. Jadi di sini meskipun namanya pengabaran, tapi maknanya adalah larangan dan pengharaman. Maka di sini ulama mengambil kesimpulan, artinya seorang itu tidak boleh memakai kain sutra. Hadis ini secara umum, ya. Hadis ini secara umum, tapi nanti ada keterangan kain sutra itu diharamkan bagi kaum laki-laki dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hukum yang berkaitan dengan masalah fikih. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan larangan perzinahan ya, dalam bentuk apapun. Nah, ini dilarang. Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan alamun ya, min a'lamin nubuwah. Artinya ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizatnya Nabi, mengabarkan suatu kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Artinya apa? Nabi mengabarkan, oh kelak nanti ada yang menghalalkan zina. Oh kelak nanti ada yang menghalalkan kain sutra. Nah, ini pada zaman Nabi dikabarkan. Ya, dan terjadi pada zaman kita ini. Ini termasuk bagian daripada apa? Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis berikutnya, hadis 523. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasyrabah, kami meminum, fi aniyati zahabi, dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan bejana yang terbuat dari perak, wa annakula fiha, dan kami makan dengan menggunakan bejana tersebut, wa an lubsil harir, dan Rasulullah mengharamkan bagi kami memakai kain sutra, wa dibaja, dan sutra kasar, wa an najlisa alaih, dan duduk di atas kain sutra. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ke-523 ini hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah. Hudzaifah itu menyampaikan dari Nabi. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami. Nah, kalau bahasa sahabat, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau nahana, itu artinya hadisnya itu marfu. Marfu itu artinya sampai kepada Nabi, karena penisbatannya kepada Nabi. Tidak mungkin sahabat itu berbohong atas nama Nabi. Ya, makanya di dalam ilmu hadis itu, ya, kalau memang mursalnya itu mursal sahabat itu bisa diterima. Artinya kalau tabi'in meloncat langsung kepada Nabi, nah, tanpa adanya perantara sahabat, ya, artinya tidak ditulis di dalam periwayatan, maka ini kalau mursalnya yang dilewati sahabat itu apa? Ya, itu hadisnya bisa dipakai. Kenapa? Karena sahabat itu tidak mungkin ya berbohong atas nama
Nabi. Nah, begitu juga di sini. Ya, ketika sahabat Hudzaifah itu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kami, itu tidak mungkin Hudzaifah itu berbohong. Apa yang dilarang oleh Nabi? Yang dilarang oleh Nabi adalah makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Pakai piring yang terbuat dari emas dan perak. Ya, pakai gelas yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kalau kita ya kayaknya di konteks sekarang itu apa namanya tidak ada itu. ah, eh, ya kelas-kelas sultan. Nah, akan tetapi tetap apa namanya Nabi itu tetap membahas karena ini juga terjadi pada umatnya Nabi. Nah, makanya Nabi itu sifatnya apa? Beliau itu meninggal dalam keadaan sudah menerangkan apa yang dilarang dan sudah menerangkan apa yang diberi perintah. Nah, jadi disinilah Nabi mengatakan, apa Nabi Hudzaifah mengatakan, Nabi itu melarang kaum muslimin makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kemudian kita sudah bahas pada bab apa namanya aniyah dulu ya. Nah, larangan ini adalah umum bagi laki-laki dan bagi perempuan. Ya, jadi emas dan perak yang digunakan untuk makan dan minum itu larangannya bagi laki-laki dan perempuan. Ya, karena ilahnya itu ada, yaitu apa? Kesombongan dan juga apa? Pemborosan. Ya, begitu juga kemewahan dan juga menyakiti apa? Orang-orang fakir. Nah, itu jadi ini yang pertama. Larangan untuk makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan sifat larangan ini khusus apa umum bagi laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian di dalam hadis ini menunjukkan larangan memakai kain sutra. Harir itu sutra, adibaj itu jenis sutra, tapinya sutra yang golid tebal, hanya sutra tebal itu ya, sutra tebal. Nah, larangan ini tidak disebutkan oleh Nabi bagi perempuan atau laki-laki. Nah, tapi nanti hadis setelahnya itu akan ditunjukkan ya bahwasanya larangan untuk memakai pakaian sutra itu khusus bagi laki-laki. Wa an najlis alaih, dan duduk di atas kain sutra. Artinya kalau memang ada tikar yang terbuat dari kain sutra atau spray yang terbuat dari kain sutra atau sajadah yang terbuat dari kain sutra, maka di sini dilarang untuk duduk di atas. Dan larangan ini ya, yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, beliau mengatakan larangan ini umum bagi laki-laki atau perempuan. Ya, jadi larangan ini umum bagi laki-laki dan perempuan. Nah, jadi ya kalau apa namanya beli spray ya jangan yang pakai sutra. Ya, kalau sajadah ya jangan yang pakai sutra. Ya. Tapi kalau bermotifkan sutra itu nanti ada. Ini ada pembahasannya kalau hanya motifnya saja. Nah, jadi kalau memang misalnya spraynya itu berbahan sutra, sajadahnya berbahan sutra, tikernya berbahan sutra, maka itu dilarang untuk duduk di atasnya. Dan larangan ini adalah larangan yang sifatnya umum bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih ibn Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, kalau memang pakai spray yang biasa-biasa saja ya, jadi yang jangan pakai sutra.
Nah, berikutnya hadis ke-524. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an lubsil harir, untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra, illa maudhi'a isbaini, kecuali seukuran 2 jari, au salasin atau 3 jari, au arba'in atau 4 jari, muttafaqun alaih, walafdu li Muslim, hadis muttafaqun alaih, dan lafaz hadis ini adalah lafaz riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini ada pengecualian. Pengecualian kalau memang ada pakaian tapi motifnya itu ada motif apa? Sutra. Ya, seukuran 2 jari. Nah, 2 atau 3 jari atau 4 jari motifnya. Nah, jadi kalau ada bahan pakaian yang bermotifkan sutra, ya tidak lebih dari 4 jari. Ya, misalnya sarung lah, sarung ada motifnya itu. Ya, sarung yang memang misalnya ada motif di sininya muter, itu ukuran berapa? 4 jari. Kalau lebih dari itu berarti sudah tidak boleh. Kalau kurang dari itu apa? Tidak mengapa. Ya, kalau memang ada alamnya, kalau alam itu artinya garis lah, garis yang garis-garis dalam sarung, garis-garis di dalam apa namanya, baju yang bermotifkan sutra. Ya, kalau memang hanya kecil ukurannya, ya tidak sampai melebihi daripada lebar 4 jari ini, ya maka itu diperbolehkan. Ya, itu bagi laki-laki boleh. Ya, kalau memang pakai sarungnya itu bahannya bahan kain, kemudian motifnya ada motif sutra, nah itu tidak mengapa. Ya, tapi ini biasanya sarungnya sarung yang mahal. Yang pakaian juga pakaian mahal. Itu ya. Jadi kalau memang ada kain ya digunakan untuk baju, motifnya itu adalah apa? Motif sutra, garis-garisnya garis sutra, maka tidak masalah. Ya, yang penting ukurannya itu tidak selebar daripada 4 jari ini, yang lebih dari itu tidak boleh. Nah, ini pengecualian. Nah, ini adalah pengecualian. Nah, tapi ya memang mahal, lumayan mahal. Nah, hadis 525 ini juga pengecualian. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan rukhsah, memberikan keringanan li Abdurrahman ibni Auf, kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Zubair, dan sahabat Zubair, fi komisil harir, untuk memakai baju yang terbuat dari harir, ya sutra, fi safarin, pada suatu perjalanan atau pada suatu safar, min hikatin, karena penyakit gatal, kanat bihima, yang menimpa keduanya, muttafaqun alaih. Nah, ini penuturan daripada sahabat Anas. Nah, di sini tidak disebutkan safarnya itu adalah safar pada saat apa, akan tetapi ya kalau memang ada seseorang yang memang terkena penyakit gatal dan di situ apa gatalnya itu bisa hilang atau misalnya bisa tambah sedikit, maka harus pakai harir atau sutra, itu diperbolehkan. Karena kasusnya ini adalah kasus
sahabat Abdurrahman bin Auf dan kasusnya Zubair. Nabi itu membolehkan, meringankan. Keduanya itu memakai sutra karena keduanya itu kena penyakit gatal. Ya, jadi kalau gatal pakai pakaian sutra itu ya bisa apa? Yang meringankan daripada gatal. Nah, begitu juga kalau memang misalnya ada penyakit alergi misalnya, yang memang alergi kulit, kemudian secara medis kalau pakai sutra itu bisa meringankan, ya tidak masalah. Itu adalah rukhsah yang disampaikan oleh Anas ibn Malik bahwasanya Nabi itu memberikan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair ketika dalam keadaan safar karena ada penyakit gatal. Kalau katanya orang dulu itu kan ya sampai apa namanya, iya sampai kayak ya apa sih, ada goreng, ada itu ya. Nah, ya kalau sekarang alhamdulillah ya artinya tidak sampai demikian itu. Kalau dulu kan ya Allah, sahabat itu ada kalau waktu apa namanya, waktu haji eh, ikut bersama Nabi itu sampai kepalanya itu banyak kutunya, ya, sampai diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Untuk menggundul, ya, sebelum tahalul tak sudah digundul duluan. Kenapa? Karena banyak kutunya. Nah itu. Ya, jadi memang kondisinya demikian. Ya, kalau sekarang ya apa namanya ya berbeda. Nah, jadi ini ya kesimpulannya, kalau secara hukum fikih dalam keadaan memang membutuhkan atau darurat memakai kain sutra, maka itu dirukhsahkan atau diperbolehkan. Nah, kemudian hadis 520. Nah, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Wa an Aliyin radhiyallahu an. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kasani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pakaian kepadaku. Hullatan, kain sutra, siyara'ah yang bergaris. Jadi kasani itu bukan memakaikan ya, tapi memberi pakaian. Nah, ini jangan diterjemah memakaikan, enggak, artinya Nabi itu kasih kain sutra, kasih pakaian sutra kepada siapa? Sahabat Ali. Fakharajtu, kemudian aku keluar mengenakan apa? Sutra yang diberikan oleh Nabi tadi. Fara'aitul ghadaba, aku melihat kemarahan fi wajihi, pada wajah Nabi. Fasyaqaqtuha, kemudian aku memotong sutra tersebut baina nisa'i, antara wanita-wanita yang ada di rumahku. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih wa hadza lafdzu muslimin, dan ini adalah lafaz riwayat Muslim. Jadi demikian ceritanya. Nabi itu kalau diberi hadiah itu Nabi menerima. Yang enggak menerima adalah sedekah. Nabi itu menerima hadiah itu sebagai penghormatan. Ya, bagi siapa? Bagi yang memberi. Jadi kalau ada orang memberi hadiah, yang kita terima sebagai penghormatan. Ya, penghormatan kepada siapa? Orang yang memberi hadiah, tanpa melihat bentuk hadiah itu. Nah, kemudian biasanya kalau Nabi dapat hadiah itu biasanya dikasihkan kepada sahabatnya. Ya, ada suatu ketika Nabi itu baru diberi hadiah, ya berupa apa? Berupa selendang, rida. Ya, kemudian apa? Ada sahabat yang meminta, dikasihkan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dermawannya luar biasa. Nah, sahabat Ali ini siapanya Nabi? Ya, menantunya Nabi. Ini ibaratnya itu apa? Mertua ngasih kepada menantu. Ya. Ngasih apa? Kain sutra. Nah, dikasihkan ke sahabat Ali. Nah, ketika dikasihkan ke sahabat Ali, ini sahabat Ali kan tahunya apa? Oh, berarti ini sutra boleh dipakai. Jadi dipakai oleh siapa namanya? Sahabat Ali. Kain, bentuknya kain. Itu ditaruh
ditaruh di tubuhnya gitu. Nah kemudian ketika itu Nabi melihat. Nah ketika sahabat Ali melihat Nabi, wajahnya Nabi itu kelihatan apa? Marah. Dan Nabi kalau marah itu kelihatan itu mukanya merah. Nah ketika itu karena sahabat Ali itu adalah menantunya Nabi. Cara bahasanya lihat mertuanya itu apa? Marah mukanya lagi marah itu. Paham sahabat Ali. Akhirnya apa? Oh berarti kain sutra ini bukan untuk saya. Untuk siapa? Untuk para wanita yang ada di rumah. Akhirnya apa? Ya sahabat Ali itu memotong-motong kain itu untuk diberikan kepada siapa? Wanita-wanita yang ada di rumahnya sahabat Ali. Sampai-sampai ya di sebagian riwayat menyebutkan lam aksukaha litalbasaha. Aku ini ngasih kain sutra ini bukan untuk kamu pakai, enggak. Wa innama kasautukaha litashuqqaha baina lisan. Aku ini memberikan kain sutra itu supaya apa? Kamu berikan, ya, kamu potong-potong kain itu untuk siapa? Untuk para wanita yang ada di rumahmu. Nah, ini kata Nabi itu demikian. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kain sutra itu yang haram hukumnya dipakai untuk laki-laki. Jadi laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Nah, kemudian berikutnya di dalam hadis ini adalah disyariatkannya untuk memberikan hadiah. Ya, jadi apalagi ini ya seorang mertua ngasih kepada siapa? Menantu. Sahabat Ali itu termasuk bagian sahabat yang fakir, ya, yang fakir. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya memberikan hadiah, yang mana hadiah itu ya tidak pantas dipakai untuk orang yang diberi hadiah. Ya misalnya kalau memang ada seorang laki-laki ngasih mukena itu ya kepada seorang laki-laki. Ya seorang laki-laki misalnya memberikan hadiah kepada sahabatnya yang laki-laki misalnya. Mukena itu. Ya padahal mukena ini kan nggak boleh dipakai untuk laki-laki. Nah, maka kan tetap diterima hadiah itu bisa diberikan kepada istrinya ataupun saudarinya perempuannya. Nah, jadi Nabi itu memberikan hadiah ini kepada sahabat Ali, tapi tujuannya bukan untuk dipakai Ali. Itu. Nah, kemudian di dalam hadis ini menunjukkan dermawannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkaitan dengan masalah keharmonisan di dalam rumah tangga. Itu para ulama menyampaikan ya seorang ayah itu ya boleh mengunjungi putrinya yang dinikahi oleh laki-laki. Jadi ini menunjukkan keharmonisan. Ya, kalau cara bahasanya itu ya sering ditiliki. Kalau punya anak perempuan menikah itu ya sering dijenuk sambil memberikan hadiah. Nah, itu demikian. Nabi itu memberikan contoh itu demikian. Ya, Nabi itu memberikan contoh, artinya seorang mertua memberikan hadiah itu tidak masalah itu. Ya, kalau menantu memberikan hadiah kepada mertua masih sudah sering. Ya, nah ini yang mertua memberikan hadiah kepada menantu, ini contoh ya, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis 527 itu juga taksis. Ini saya katakan, ini hadisnya yang menunjukkan larangan memakai kain sutra itu khusus untuk laki-laki. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, uhillal zahabu, dihalalkan emas, wal hariru, dan kain sutra, liinasi ummati, untuk kaum perempuan dari umatku, wa hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad, Nasai, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu, dan Imam Tirmidzi mensahihkan. Jadi intinya ini adalah taksis. Artinya tadi kan hadisnya umum. Nah, ini menunjukkan emas, kain sutra ini halal hukumnya untuk kaum perempuan. Ya, laki-laki tidak boleh. Nah, itu demikian. Ini hadisnya yang menunjukkan kekhususan. Taib, kita akhiri ya kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.